Baik, bisa kita mulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bahagia. Baik, seperti apa bahagianya? Alhamdulillah anak-anak F8 ya. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa ketemu dengan kalian. Saya ingin berbagi pengalaman dan ilmu ya, yang kemarin saya dapatkan di Solo 4 hari. Kemudian saat ini saya ingin berbagi kepada kalian tentang daya lenting. Nah, apa itu daya lenting? Nanti kita bahas. Nah, sebelumnya apakah ada yang tidak masuk ini? Oh, dispen berarti dia masuk gitu ya. Baik, sebelumnya kita awali dulu dengan doa. Ya. Mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan nanti dalam kegiatan kita pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan dengan baik gitu ya. Doa mulai. Amin. Baik anak-anak, saya pengen nyoba ngetes konsentrasi kalian, ya kan? Setidaknya ada 3, ya. Ada 3 konsentrasi. Yang pertama kali saya pengen ngetes pendengaran kalian, gitu ya. Apakah siap menerima materi dari saya? Siap. Baik, berarti kalian semuanya mendengar instruksi dari saya. Berarti pendengaran kalian oke. Kedua kali, saya kepengen ngetes penglihatan kalian, ya kan? Coba perhatikan apa yang saya ucapkan, kemudian tirukan, lihat apa yang saya lakukan dan tirukan, gitu ya. Sekarang mulai pegang telinga. Kemudian pegang kepala, ya. Kemudian pegang mata. Berikutnya pegang hidung. Nah, ini menunjukkan bahwa kalian kurang konsentrasi, ya kan? Tadi saya katakan apa? Hidung. Lihat dan lakukan apa yang saya lakukan, ya gitu kan? Kalau saya pegang hidung sekalipun, maaf, kalau saya ucapkan hidung, tapi kan kamu harusnya melihat apa yang saya lakukan dan lakukan sama, gitu kan? Nah, berarti kalian belum konsentrasi sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, saya ingin ngetes. Kadang-kadang di dalam sebuah ruangan, meskipun kalian ada di sini, tapi kadang-kadang pikirannya di mana-mana, gitu ya? Pikirannya di mana-mana. Nah, saya pengen benar-benar ngetes juga ini. Nah, sekarang konsentrasi saja, konsentrasi tapi santai gitu ya. Nah, di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dan setiap bulannya ada mulai dari 28 hari, ada 29, ada 30 hari, ada 31 hari. Nah, sekarang ada berapa bulan yang ada 28 harinya? 1 atau 12? Kok tadi bilangnya 1? Ya, tadi bilangnya 1. Nah, untung saja terus kembali 12 gitu kan. Kenapa tadi bilang 1? Karena Hanya Februari. Padahal tadi pertanyaannya saya apa? Ada berapa bulan yang ada 28 harinya? Artinya Pak, setiap bulan itu pasti ada 28 hari. Ada hari yang ke-28 gitu ya. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah ini berarti sudah mulai fokus, sudah mulai konsentrasi gitu ya. Responnya kita nikmati saja materi ini, meskipun saya jarang masuk di kelas kalian, mohon maaf karena memang BK kelas 12 itu hanya bolehnya minta jam gitu ya. Jadi saya nggak bisa setiap kali kemudian terjadwal untuk masuk di kelas gitu ya. Dan demikian pula di kelas-kelas yang lain. Nah, pada kesempatan hari ini seperti tadi yang awal saya sampaikan, saya ingin bahas materi tentang resiliensi, ya kan? Daya lenting atau resiliensi itu adalah sebuah kondisi di mana saat kita pernah jatuh kemudian kita bisa bangkit kembali, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, saya pengen nanti masing-masing punya pengalaman pribadi kan. Nah, silakan. Coba kalian tak berikan waktu kira-kira sekitar 5 menit atau 10 menit maksimal. Coba pikirkan baik-baik tentang permasalahan kalian.
Kalian pernah punya masalah apa sampai kalian jatuh betul-betul kamu seperti apatis, putus asa gitu, nggak mau makan, nggak mau minum, sempat mau bunuh diri misalnya. Tapi kalian bisa bangkit kembali. Nah, tapi kalian benar-benar bisa bangkit, kemudian benar-benar punya semangat baru gitu ya. Pernah? Nah, boleh nggak kalau sekiranya diceritakan untuk nanti misalnya kan coba dipikirkan, review kembali, kemudian nanti berbagi pengalaman apa yang menjadikan kalian bisa bangkit gitu ya. Oke ya, mau ya? Mau. Oke. Bayangkan satu pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah kalian alami, merasa diremehkan atau dijatuhkan secara mental, tidak dianggap, diabaikan atau dipermalukan, mengalami ketidakadilan atau tekanan sosial yang menyakitkan. Kemudian tulis secara bebas pengalaman itu dengan menjawab. Nek, misalnya kalian nggak bawa buku, ya wes pokoknya bawa kira-kira baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian apa kata-kata atau sikap orang lain yang paling membekas? Saya bukan ini kok. Yang ketiga, apa yang saya rasakan itu saat itu? Apa yang saya lakukan setelahnya? Siapa yang hadir atau hadir mendampingi saya saat itu? Oke, bisa dimulai? Mulai dari sekarang. Sampai jam 11 lebih 3 menit. Silahkan dipikirkan tentang permasalahan kalian dulu. Mungkin kamu pernah punya masalah dengan siapa gitu loh. Kemudian kamu sampai sakit hati banget gitu loh. Tapi akhirnya kamu bisa bangkit kembali. Akhirnya kemudian menjadikan kamu supaya sakit biasa banget gitu. Meskipun sebelumnya kamu sempat sampai bunuh, jengkel, lihat orangnya saja jengah gitu kan. Contohnya begitu. Mesti pernah, nggak mungkin tidak pernah. Pernah kan? Nah iya, coba. Setiap orang itu pernah punya masalah yang seperti itu, bahkan lebih dari itu. Nanti nggak perlu kalian langsung menyebut nama. Andai kata itu teman sekelas, bisa dihindari masalah dengan teman sekelas. Andai kata ada sekalipun, intinya sekarang sudah damai gitu loh, ya kan? Tidak, dan bukan berarti kepengen mengungkap bahasanya apa namanya, membuka kembali masalah yang lama, tidak begitu. Tapi tujuannya untuk materi pembelajaran ini adalah bagaimana kamu bisa bangkit dengan permasalahan kamu yang menyakitkan itu. Sudah? Kok durung wae? Diupayakan bukan masalah di kelasmu. Gitu ya. Andai kata masalah di kelasmu pun masalah itu sudah selesai. Ya kan? Masalah itu selesai dan intinya tidak, ketika nanti ada temanmu pengen menyampaikan masalah itu, bukan berarti pengen membuka kembali luka lama itu ya. Tidak bertujuan untuk itu. Ayo, silakan siapa yang pengen berbagi? Yuk, Kiki, silakan. Ya, berdiri aja. Berdiri sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini ceritanya bukan tentang masalah atau gimana, tapi ini kayak apa ya Pak? Sebuah musibah. Boleh. Nah, pas waktu di kelas 10, saya mendapatkan ujiannya sangat berat sekali. Yaitu bunda saya sakit. Sakitnya tuh bukan sekedar kayak sakit yang ringan gitu Pak. Sakitnya sakit berat banget sih, kan berat banget. Soalnya pas waktu di saat itu penyakit itu sampai merenggut nyawa bunda saya. Merenggut. Tapi mungkin di sana masih dikasih kesempatan buat hidup. Jadi bunda bangusnya kan meninggal tuh jam 8, jam 11 bunda dapat nafas lagi gitu. Waktu itu saya kelas 10 pas semester awal. Semester 1 ya? Iya, semester 1 melintas ke semester 2 itu kan liburan di akhir tahun ya Pak. Nah teman-teman tuh liburan, saya lihat di HP tuh pada liburan, terus kayak pada jalan-jalan sama teman-temannya, me time. Terus kayak waktu itu saya nemenin bunda di rumah sakit kan. Kenapa nasibku kayak gini, enggak kayak teman-teman gitu. Setelah itu kayak
kan bapak lihat terus gini ya, dan nggak apa-apa emang pas gini. Nah, Terus? Ayo mulainya. nah setelah itu kan waktu itu juga di apa sih Pak namanya, waktu kelas 10 tuh kan lagi aktif-aktifnya di organisasi di ekstra gitu Pak. Nah waktu itu juga saya ikut paskib. Nah di sana juga sebenarnya saya mau kepilih ikut lomba, tapi ternyata nggak bisa, ada seleksi lagi ternyata. Nah, di sana kayak udah saya ninggalin ibu, terus malah hasilnya kayak gini gitu. Kirain kan bakal ada hasilnya baik gitu Pak. Terus setelah itu gagal, terus diginiin sama bapak kalau misal emang nggak ditakdirin di sana, mending rapat ibu dulu. Nah, di sana kan juga udah sering bolos di basket sampai mau keluar. Gara-gara kan kalau sering absen tuh biasanya kan dikeluarin Pak. Nah saya daripada dikeluarin mending saya sadar diri buat keluar iya izin keluar. Terus setelah itu setengah saya malah mendukung kayak jangan keluar gitu, masih bisa masuk, masih bisa gabung. Setelah itu setelah itu waktu masuk ke semester 2 ibu apa jadinya tuh bisa hidup lebih panjang tapi merelakan anggota tubuhnya yang dipotong. Setelah itu tapi setelah dipotong itu malah apa ya, ibu tuh bukannya sehat tapi malah kayak sering ngedrop juga Pak. Jadi imunitasnya menurun, semuanya menurun. Setelah itu kayak saya langsung mikir kayak apa nggak perlu ngurusin sekolah lagi ya gitu, kayak mending rawat ibu gitu. Terus endingnya terus kamu bisa bangkit, kamu bisa semangat lagi. Gara-gara ibu sembuh. Ibu sembuh. Ya itu sembuhnya di kelas 11 semester paling satu. Tapi untuk mengurangi proses itu langsung waktu itu juga kan baru awal-awal ya Pak, nggak punya teman, terus kayak apa-apa harus sendiri, kayak sempat mau ya gitu Pak, pengen hidup sendiri tapi kayak iya saya ada kayak masalah bertumpuk-tumpuk terus orang tua kayak gitu. Terus setelah itu saya mikir kayak kalau saya meninggal ibu saya adalah siapa. Kemudian kamu akhirnya kan bangkit ya. Iya Pak. Kamu bangkit. Yang pertama kali memotivasi kan karena itu tiba-tiba sehat ya, sembuh. Baik, berikan tepuk tangan. Nah, berikutnya anak-anak, kita simulasikan. Ya, kita simulasikan. Ini sekarang kita buat 3 kelompok dulu. Ya. Dihitung 1, 2, 3. Ya, mulai dihitung dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa ya? Kamu berapa? Baca dulu. Kamu tadi berapa? 3. Satunya gini. 3. Oke, yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ayo, bukan tadi, kita kan nggak apa-apa. Dulu. Tugas kalian membuat menara. Menara. Ya, buat menara.
Kan coy. Wis. Oh. Hai. Setinggi-tingginya, waktunya kira-kira butuh waktu berapa lama? 5 menit, Pak. Oke, 5 menit. Baik. Nah, sekarang tugas berikutnya kelompok 1 silakan buat badai ke kelompok 2. Ayo langsung. Mau ke depan kita itu. Ayo lah. Benar, benar. Dan kelompok 2 boleh mempertahankan dengan menjaganya. Ayo. Baik, sekarang masing-masing kelompok silakan refleksi. Saya pengen mendengar kira-kira bagaimana perasaanmu tadi ketika membangun, kemudian jatuh membangun, tiba-tiba malah ada angin ribut, gitu kan? Baik. Nah, setelah ada angin ribut ternyata misalnya malah bukan dari teman, malah dari kamu sendiri, gitu kan? Nah, silakan. Siapa dari kelompok 1 dulu? Yuk. Kelompok 2 dulu, silakan. Siapa? Yuk. Refleksi. Apa yang tadi kalian rasakan ketika jatuh bangun, kemudian bagaimana sehingga kemudian sampai itu berdiri? Untuk kelompok 2 tadi, ketika kita membangun menara dengan metode pakai kartu remi tadi, kita harus sabar, Pak. Karena apa? Karena kartu remi itu banyak tipis dan juga ketika ada simbolan diri pun langsung ambruk. Ya. Maka dari itu kita memanfaatkan memang yang ada, kita bagi tugas, kita kerjasama dan harus sabar juga ininya. Dan ketika sudah terjadi dan ada angin puting dari kelompok lain, kita merasa gagal. Kenapa? Karena usaha yang kita bangun dari awal sudah sempurna, tapi dirusak oleh orang lain. Nah, Sudah. Terus gagal berarti sudah selesai? belum. Gimana? Nah, kita nggak menyalahkan orang lain, Pak. Kita harus membangun lagi dengan lebih kokoh. Oke, baik. Berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Nah, silakan salah satu. Ya. Ya, rasanya emosi, apalagi? Gregetan. Tapi dicoba lagi Mencoba lagi sampai bisa. dan akhirnya setelah bisa kita kan coba untuk melindungi biar tidak ditabur, Tidak terkena badai. tidak terkena badai, tapi itu tidak badai tadi Pak, gempa. Oke, baik. Oke. Dulu. Oh, baik. Baik, berikan tepuk tangan ke kelompok 1, kelompok 3. Sekarang kelompok 1. Yuk, berikan refleksimu. Oke, jadi untuk kelompok 1 ini dari pas tinggal membangun ya Pak, adalah mudah karena memang apa namanya itu sering jatuh terus ya. Itu rasanya pas jatuh itu kayak jengkel juga,
emosi, bergetar. Tapi dengan rasa 3 itu kita nggak bakal bisa membangun menara itu. Jadi kita harus membangunnya dengan sabar, coba lagi itu tadi, dan sampai akhirnya menara kita jadi. Tapi setelah itu malah kita terkena bencana, bukan angin juga, kita juga dari gempa Pak. Jadi dari dorongan teman-teman akhirnya kita jatuh. Apakah gempa itu akan menjadikan kamu putus asa? Tidak. Baik, berikan tepuk tangan ke kelompok 1. Nah, sekarang mundur seperti semula tadi, yuk. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, ya ada beberapa, sebenarnya ada simulasi ya. Yang pertama kali tadi kalian coba untuk mengingat terkait dengan kesalahan kamu, terus bagaimana yang barangkali menjadikan kamu terjatuh, kamu sedih, kamu stres, kamu cemas. Ya tapi pada endingnya bisa bangkit kembali, gitu ya. Yang kedua, simulasi yang kedua adalah ketika kamu bangun menara, ternyata tidak mudah. Di situ menguras betul-betul, padahal hanya sekedar permainan. Saya yakin kelompok 3 ada perasaan panik, ada perasaan cemas. Kenapa? Yang lainnya sudah selesai. Yang kemudian kelompok 3 jatuh bangun, ya kan? Benar nggak? Dan kalian harus tahu, demikian hidup itu seperti itu. Dari nanti sampai akhir hidupmu pasti akan mengalami hal yang seperti itu. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan sebuah persoalan, apakah kemudian kita harus menyerah gitu? Tidak. Karena hidup itu harus tetap berjalan, anak-anak. Ibaratnya begini, beberapa waktu yang lalu ketika kamu masih belajar naik sepeda ontel gitu ya, berapa sering kamu jatuh? Banyak. Tapi akhirnya, ya kan, endingnya kamu putus asa atau kemudian kamu tetap lanjut. Ya kan? Saya berani menjamin. Apakah di sini ada yang tidak berani naik sepeda? Agus. Ada? Nggak ada ya? Nah, proses kamu harus tahu adalah prosesnya. Proses untuk bisa naik sepeda itu pasti akan dilalui dengan jatuh bangun. Gitu ya. Maka resiliensi adalah bagaimana ketika seseorang atau daya lenting, resiliensi atau daya lenting adalah bagaimana ketika seseorang itu pernah jatuh, kemudian dia mampu untuk bangkit kembali, gitu ya, bangkit kembali. Namun bangkitnya itu tentu butuh kekuatan, butuh proses. Kemudian selanjutnya pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan, gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan, atau mendapat hasil yang tidak sesuai harapan. Kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan. Namun anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan dan perlahan menjadi lebih kuat. Suatu hari nanti ketika kamu dihadapkan dengan kondisi-kondisi tertentu yang barangkali jauh lebih berat daripada saat ini. Contoh, usia-usia kalian nanti akan ketemu ada perasaan cinta kasih ya dengan mungkin lawan jenis gitu ya. Nah, dan itu hampir bisa dipastikan. Pasti ada masalah, ada yang diputus, ada yang putus, dan pasti nggak mungkin tidak. Di antara keduanya pasti akan menyisakan sebuah cerita yang menyedihkan, ya kan, memilukan, menyakitkan, gitu ya. Nah begitu. Bahkan banyak orang-orang gila, orang-orang psikotik yang di jalan raya itu ya, sebagian besar masalahnya adalah karena masalah percintaan, utamanya yang laki-laki. Ya kan? Kalau kamu melihat orang gila BJG yang di jalan itu yang apa itu? Nah, ternyata mereka itu adalah sebagian besar karena percintaan, gitu ya. Dan mereka nggak punya daya tahan. Maka yang namanya daya tahan itu memang harus diupayakan, gitu kan. Masalah itu biasa. Tetapi bagaimana kemudian kamu bisa bangkit kembali dalam menghadapi sebuah persoalan? Karena masalah itu pasti akan silih berganti. Tidak bakal kemudian selesai, kemudian sudah selesai, kemudian tidak ada masalah lagi. Tidak ada. Kemudian yang berikutnya, maka yang perlu diupayakan adalah pola pikir bertumbuh, tangguh sejenak dalam pikiran. Carol S. Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan. Strategi yang tepat, dukungan orang lain. Kemudian, neuroplastisitas adalah mekanisme biologi yang mendasari
Grow mindset. Setiap kali individu dengan grow mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Semakin banyak mereka berlatih dan belajar, semakin kuat jalur saraf ini. Kegagalan tidak dilihat sebagai akhir dari kemampuan, tetapi sebagai bagian dari proses di mana otak sedang rewiring dirinya untuk mencapai pemahaman dan penguasaan yang lebih baik. Coba perhatikan. Ini ada kuis, silakan ya, coba dipilih. Grow mindset dan fixed mindset. Grow mindset itu berarti bahwa kita meyakini bahwa kemampuan itu bukan berarti bawaan dari lahir, gitu ya. Nah, ini contoh. Untuk yang pertama, saya percaya bahwa kecerdasan dasar adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Fixed mindset atau grow mindset? Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Grow mindset atau fixed mindset? Fixed mindset. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Berapa fixed mindset? Ya. Grow itu dia bisa berubah. Kalau fixed itu nggak bisa berubah. Paham ya? Nah, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Grow mindset. Baik, kita percepat saja. Nah, berikutnya di sini ada perbedaan. Coba ubah paradigma. Contoh yang paling mudah. Contoh kesuksesan. Saya bisa sukses jika punya bakat. Ini fixed mindset. Contoh lagi berikutnya. Saya bisa sukses manakala saya kaya, ya kan? Kemudian grow mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Yang kedua, contoh kegagalan, saya menyerah. Kemudian grow mindset, saya akan mencoba lagi. Kesulitan, saya tidak bisa. Kemudian saya belum bisa. Matematika itu sulit, ya kan? Saya tidak, matematika itu sulit. Kemudian saya tidak bisa. Kemudian grow mindset, saya tahu matematika itu sulit, tapi saya insya Allah bisa. Paham ya? Bisa membedakan. Matematika itu sulit dan saya nggak bisa. Grow mindset, saya tahu banget matematika sulit, tapi saya insya Allah bisa. Paham ya? Kalau kamu mengatakan sulit dan terhenti di situ, berarti kamu sedang membatasi potensimu. Tapi kalau kamu mengatakan saya tahu matematika itu sulit, kan berarti kamu sudah coba untuk membatasi, tapi insya Allah tetap saya bisa. Berarti kamu sudah membuka, ya, memberikan kesempatan pola pikirmu untuk melakukan hal bahwa kamu mampu untuk belajar matematika. Itu contohnya begini. Terus kemudian nah, berikutnya, ternyata kata-kata itu bisa mempengaruhi cara berpikir. Coba perhatikan. Merangkai kata yang menguatkan. Kehidupan murid tidak selalu mulus. Mereka akan menghadapi berbagai tantangan akademik, sosial, pribadi, dan bahkan mungkin traumatis. Guru bisa membantu murid menumbuhkan daya lenting. Ya. Nah, contohnya begini. Nah, tahu ini apa? Burger. Nah, ini disimulasikan, dicontohkan sebagaimana burger. Yang pertama, kata-kata yang baik ketika kita mau mengingatkan temanmu misalnya adalah yang pertama adalah dengan apresiasi dulu. Contoh, ini contoh aja ya. Misalnya, ini yang tidak seperti umpan balik yang bagus atau tidak seperti burger. Rambutmu apa namanya jelek banget, terlalu panjang. Ini harus dipotong, ya kan? Tapi kalau sesuai dengan ini, diawali dengan apresiasi. Rambutmu bagus, hitam, kemudian lurus. Kemudian di tengah ada koreksi. Andai kata rambutmu ini dirapikan, dikasih minyak, kemudian disisiri, tentu akan lebih bagus.
Ya kan? Coba perhatikan, kira-kira bahasa, hanya olah bahasa saja ternyata menjadikan orang yang mendengarnya itu menjadi nyaman dan tidak nyaman, benar nggak? Contoh misalnya, kudumu bagus, ya kan? Kudumu bagus berarti kan memberikan apresiasi, diawali dengan apresiasi. Kemudian di tengahnya ada koreksi, tapi andai kata kudumu itu penitinya tidak hanya di sini saja, tentu akan lebih elegan, menjadikan kamu akan lebih cantik dan elegan. Koreksi, memberikan koreksi. Kemudian apresiasinya tadi, tentu kalau kamu dikasih peniti tidak cuma satu, kamu akan tampak lebih elegan. Berarti kan memberikan apresiasi yang ketiga. Nah, seperti itu. Jadi suatu hari nanti, ketika kamu mau mengingatkan temanmu, atau ketika nanti kamu jadi guru, seperti itu, biar tidak menyakitkan dan cenderung nanti ada penerimaan. Maaf, saya minta waktunya sebentar ya. Tak selesaikan dulu. Nah di sini kemudian ternyata ada juga yang menjadikan rusaknya growth mindset, kemudian menjadikan resiliensi itu menjadi rusak, itu salah satunya adalah karena pujian. Ternyata pujian itu tidak membawa kebaikan justru. Yang ada apa? Malah menghancurkan. Maka kata Rasulullah, barangkali kalian pernah dengar, kalau ada orang memuji kamu, ambil pasir, lempar wajahnya dengan pasir. Kenapa? Karena dengan pujian itu justru akan merusak amal, gitu kan? Dengan pujian itu kemudian menjadikan orang itu menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menjadi riak dan seterusnya. Maka pujian ternyata tidak membawa kebaikan. Contoh saja, pujian vs dukungan, kamu hebat, ya kan? Lalu kemudian dukungan, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Pujian, ibu bapak bangga padamu. Terus kemudian untuk dukungannya, kamu pasti bangga pada dirimu sendiri. Orang dewasa sebagai yang mengontrol, bapak ibu senang kamu mau mendengar nasihat kami. Kemudian bapak ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Menurut riset yang dilakukan di Carroll, pujian ternyata berefek negatif pada murid. Siswa yang mendapat pujian dari seorang guru saat menyelesaikan suatu soal cenderung untuk memilih soal yang lebih mudah. Benar nggak? Kok kamu ngerjainnya cepet banget, nilaimu juga bagus. Apa yang kemudian akan kamu lakukan besoknya? Ketika kamu mendapatkan pekerjaan yang sama, tes yang sama, kamu pasti akan berupaya bicaranya biar menjaga. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Sisi negatifnya, bicaranya biar saya bisa menyelesaikan dengan cepat dan nilai saya bagus. Gimana? Kalau negatif, ada kemungkinan kamu satu menyontek, kedua kali kamu akan pilih nomor atau pilih soal yang mudah-mudah dulu, biar nanti pekerjaanmu lebih cepat, gitu kan? Nah, kalau sisi positifnya, kamu akan termotivasi. Bagaimana agar saya bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian, nah sekarang, nih coba perhatikan, wah anak hebat. Siapa dulu dong ayahnya? Ini termasuk dukungan atau ujian? Nah gitu dong, itu baru anak soleh. Ujian, dukungan atau pujian? Pujian. Nilai kamu semakin bagus dibanding semester lalu. Pasti semester depan akan lebih bagus lagi. Kamu anak paling rajin di kelas. Kamu anak paling rajin di kelas ini. Tak ada orang yang setuju. Kira-kira kamu lebih suka dipuji atau didukung? Baik. Nah, daya lenting atau resiliensi tadi ternyata dibangun bukan hanya faktor ketika kalian hanya di kelas saja, tetapi banyak hal yang mempengaruhi. Ya, ada juga karena faktor yang menguatkan, bisa jadi pola asuh orang tua kalian. Bagaimana orang tua kalian mengkondisikan?
orang tua kalian atau guru kalian juga lebih banyak memberikan dukungan atau memberikan ujian. Nah, itu nanti akan membentuk ketika kalian melakukan sesuatu hal, misalnya sebuah kesalahan, orang-orang yang ada di sekeliling kalian, misalnya guru, teman-temanmu, atau mungkin orang tuamu, kira-kira menyalahkan atau memberikan semangat. Nah, kadang-kadang contoh saja, ketika kamu menjatuhkan gelas, pecah, apa yang kemudian respon dari keluargamu, entah itu orang tuamu, atau kakak-kakakmu dan seterusnya. Satu, marah. Kedua kali, memberikan dukungan. Mana yang benar? Ternyata ini masalah, gitu kan? Harusnya bagaimana? Dukungan. Karena orang mencahkan itu kadang-kadang nggak sengaja, gitu kan? Kalau orang nggak sengaja, maksud di sini ini kan kasihan. Padahal dia sebenarnya butuh perlindungan. Maka apa yang harus dilakukan? Ambil ikra, ketika kamu masih kecil gitu ya, ambil ikra, ambil sapu, yuk di sini tak bantu, ya kan? Hati-hati baik tak bantu. Gitu. Ini yang biasa tak lakukan ke anak saya juga seperti itu. Baik. Nah, sekarang yang terakhir anak-anak, yang terakhir apa rencanamu setelah kalian mendapatkan pembelajaran ini tentang resiliensi? Kemudian yang kedua tadi apa? Grow mindset, ya. Grow mindset, kemudian ujian dan dukungan, ya kan? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk ke depan terkait dengan materi hari ini? Yuk, silakan. Dicoba. Yuk. Terima kasih. Ya, ulangi ya. Ulangi. Nah, sekarang berikan satu pandangan kira-kira dengan materi yang kita bahas pada hari ini terkait dengan resiliensi atau daya lenting, kedua kali pola pikir atau grow mindset ya, pola pikir bertumbuh, grow mindset, kemudian dukungan dan seterusnya. Kira-kira apa yang kamu rasakan dan apa yang akan kamu lakukan setelahnya? Yang disampaikan tadi dari Pak Wahid dengan materi yang pertama ada resiliensi, yang kedua ada grow mindset dan mindset, yang terakhir ada dukungan dan ujian. Pelajaran yang saya dapat ambil dari pertama yang resiliensi, Langsung berubah nggak apa-apa. kita belajar bahwa kita untuk membangun sebuah tujuan kita harus sabar dan tidak pantang menyerah. Karena ketika kita diterjang ibadah dari orang lain, ketika kita mendapatkan omongan yang tidak enak, kita harus kuat, kita harus kekeh dengan tujuan kita lagi. Yang kedua ada grow mindset dan big mindset. Grow mindset pola pikir ya, pola pikir bertumbuh dan ke depan. Bahwa ketika kita sudah belajar tadi, kita bisa mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita punya potensi yang lebih, jangan hanya sekedar yang fix mindset tadi. Bahwa kita bisa karena kita belajar, jangan putus asa. Karena biasanya kita melihat orang itu kayak, oh dia bisa ya, kenapa kamu nggak bisa? Nah maka dari itu kalian harus belajar, kalian harus gali potensi kalian dan untuk tujuannya tadi. Yang terakhir ada dukungan dan ujian. Bahwa kita tahu ujian itu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Kebanyakan itu dampak positif karena ketika kita menerima ujian, ketika kita menerima pembukaan tadi, kita merasa bahwa diri kita lebih, kita merasa diri kita itu bisa. Dampak negatifnya kita akan menjadi lebih ya tadi saya bisa melakukan ini, berarti saya hebat, saya ini. Muncul di dalam diri kita itu sombong. Tetapi kalau kita mendapatkan dukungan, kita baru tahu, oh iya, saya bisa ini. Jadi saya akan menggali lagi untuk tujuan yang kita dapat tadi. Ya, baik. Terus kemudian apa yang akan kamu lakukan? Setelah materi Ya. Nah, apa yang saya akan lakukan terkait materi tadi, saya akan mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari saya. Saya akan memperbaiki pola pikir saya yang tadi grow mindset dan fix mindset, dukungan dan ujian dan resiliensi tadi. Ya. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Baik anak-anak, sudah
Itu mungkin materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang paling penting silakan nanti diamalkan, kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan kalian, bahwa kalian harus percaya bahwa hidup kita ini bukan ada kemudian kita tidak bisa melakukan sesuatu hal, tapi kesuksesan jatuh bangun itu harus kita upayakan, karena hidup terus berjalan dan kita harus upayakan, ya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kalian semuanya nanti bisa menjadi pribadi-pribadi yang hebat, meskipun ada angin, meskipun ada masalah, meskipun kamu pernah jatuh, langsung segera untuk berdiri kembali. Gitu ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.